Shalom. Puji Tuhan. Selamat bertemu di rumah Tuhan. Selamat kembali kita berkumpul. Kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan dalam peribadatan pagi ini. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita, beri yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan sama-sama masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu hari lepas hari sampai pada hari ini. Keadaan kami baik Tuhan, karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu saat ini Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Allah Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengurapi setiap kami, anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini, untuk kami bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami akan memberikan suara kami bagi Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Mari Engkau beracara di tengah kami. Kami percaya ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat yang bukan dari Tuhan sudah diikat, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh bebas memuji dan memuliakan Engkau. Kami bebas memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh bawa pulang berkat-berkat-Mu dari peribadatan hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami memulai ibadah kami di dalam satu nama, nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Itu yang Yesus katakan. Haleluya. Itu jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan.
kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, maka ada sifat-sifat negatif yang hadir dalam kehidupan seorang Kain. Ketika dia melihat persembahan Habel direspon oleh Allah, Kain menjadi iri hati. Kenapa Habel persembahannya direspon oleh Allah, sedangkan aku tidak? Habel direspon persembahannya oleh Allah karena dia mempersembahkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Kain mempersembahkan hasil pertanian yang sebenarnya bukan itu yang harus Kain persembahkan. Lalu timbullah kebencian di dalam diri Kain. Habel dibunuh. Timbullah iri hati di dalam diri Kain. Habel dibunuh. Dan keturunan Kain inilah mereka syarat dengan dosa. Perangai daripada dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa kepada Kain, dan Kain menurunkan keberdosaan kepada keturunannya, inilah yang menyebabkan manusia hidup di dalam kejahatan. Manusia hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6 pertama itu, Allah katakan bahwa ada karena manusia menikah dengan anak-anak dewa, sehingga lahirlah raksasa-raksasa kehidupan yang sebenarnya tidak segambar dan sepeta dengan Allah. Inilah makhluk-makhluk yang aneh yang menularkan kejahatan kepada setiap manusia yang lahir pada saat itu. Kemudian Adam dan Hawa memiliki anak bernama Set. Dari keturunan Set inilah orang menyebut nama Tuhan. Set lahir. Kemudian Set melahirkan anak yang bernama Metusalah. Metusalah hidup 969 tahun. Pada saat Set hidup, Set memberitakan kebenaran kepada manusia pada saat itu, supaya orang-orang jahat bertobat, supaya mereka melakukan kekerasan bertobat. Tetapi sepanjang kehidupan Set, manusia mengeraskan hati sehingga mereka tidak bertobat. Kemudian Metusalah yang hidup 969 tahun, dia juga terus memberitakan firman Tuhan, terus mengajak orang-orang sekitarnya supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan kejahatan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Pada saat Nuh hidup, Nuh juga memberitakan kabar keselamatan, supaya mereka bertobat, percaya kepada Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Tetapi tetap mereka hidup di dalam kejahatan, mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kekerasan, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan satu tindakan pembunuhan satu terhadap yang lain. Allah melihat bahwa manusia tidak mau berubah. Allah melihat bahwa manusia tidak mau menerima kebenaran. Manusia tidak
tidak tinggal diam. Allah berkata kepada Nuh, aku akan membinasakan manusia. Aku akan menghapuskan manusia dari dunia ini karena mereka tidak mau bertobat. Karena mereka tidak mau berbalik dari kehidupan yang jahat. Karena mereka melakukan kekerasan satu dengan yang lain. Hati mereka terus melakukan kejahatan. Allah berfirman kepada Nuh, aku akan membinasakan mereka. Dengan kata lain, manusia tidak bisa tinggal di dalam dosa selama-lamanya. Jika manusia ingin memperoleh keselamatan itu, manusia harus bertobat dari kejahatannya. Manusia harus bertobat dari kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Manusia harus bertobat dari penyembahan berhala supaya mereka diselamatkan. Tetapi seperti pada saat ini, hanya seberapa banyak manusia yang bertobat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 6 ayat 13 dan seterusnya. Saya sidang jemaat Band berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 dan seterusnya. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofil. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan kau aku akan mengadakan perjanjianku, dan kau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi. Dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada
yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Satu pekerjaan yang memang sangat berat bagi Nuh, membuat sebuah bahtera. Tetapi ayat 22 di sana dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Setelah bahtera jadi, Nuh diperintahkan masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh membawa binatang-binatang yang memang diperintahkan oleh Allah untuk dibawa masuk. Nuh juga membawa perlengkapan untuk makan dan minum. Dikatakan di dalam pasal 7 ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di dalam ayat 21, Nuh melakukan semuanya itu. Pasal 7 ayat 5, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika Nuh melakukan semuanya itu, ini berarti Nuh melakukan suatu tindakan, yaitu penyerahan diri total kepada Tuhan. Penyerahan diri artinya mendengarkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan penyerahan diri. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana Nuh hidup menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan adalah orang yang benar. Artinya dia selalu melakukan firman Tuhan, menjauhkan diri dari segala dosa, menjauhkan diri dari segala ketidakbenaran yang ada di sekelilingnya. Nuh juga bergaul dengan Allah. Jadi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia akan hidup di dalam kebenaran. Dia tidak akan bercela di antara orang sesamanya, dan dia akan bergaul dengan Allah. Mengapa dia hidup benar di hadapan Allah? Mengapa dia tidak bercela di hadapan Allah? Mengapa dia bergaul dengan Allah? Sebab dia tahu segala sesuatu yang dari Allah itulah yang baik dan yang benar. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah itulah yang harus dia perbuat. Nuh melakukan penyerahan diri kepada Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Nuh hidup pada zaman itu, firman Allah katakan orang-orang sekelilingnya hidup di dalam kejahatan. Mereka melakukan kekerasan, mereka menyembah berhala. Di sana kuasa-kuasa setan sedang terus bekerja dalam diri manusia, membawa manusia untuk hidup di dalam dosa. Tetapi firman Allah katakan Nuh hidup benar. Artinya Nuh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, aku hidup dalam lingkungan yang jahat. Aku hidup dalam lingkungan yang melakukan kekerasan. Aku hidup dalam lingkungan manusia-manusia yang berbuat kejahatan. Tetapi aku ingin hidup benar di hadapan-Mu. Inilah penyerahan kehidupan. Inilah penyerahan diri Nuh kepada Tuhan.
Tuhan, aku ingin hidup tidak bercela di antara orang-orang yang hidup di zamanku. Artinya ada kerinduan dalam dirimu. Menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Bukan menyerahkan hidup kepada dosa. Bukan menyerahkan hidup pada perbuatan tercela. Tetapi aku ingin hidup sesuai dengan firman Allah. Nuh menyerahkan diri kepada Tuhan. Setiap orang yang bergaul dengan Allah, berarti dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Tuhan, apa yang harus kudengarkan? Tuhan, apa yang harus ada di dalam hati dan pikiranku? Nuh hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Itu adalah karakter yang dapat kita katakan Nuh hidup menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lot pernah hidup di kota Sodom dan Gomora. Masyarakat pada saat itu hidup di dalam kejahatan. Di sana kehidupan moral sudah tidak baik, rusak. Firman Allah katakan, Allah berbicara kepada Abraham. Abraham, aku akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Karena mereka sudah berbuat jahat. Orang-orang sudah mengeluh tentang kejahatan mereka. Aku akan membinasakan mereka. Tetapi di kota Sodom dan Gomora ada Lot, keponakan Abraham. Rasul Petrus katakan, Lot tinggal di antara mereka. Tetapi Lot hidup benar di hadapan Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Sekalipun hidup di dalam lingkungan yang jahat, sekalipun hidup di dalam lingkungan masyarakat yang tidak benar, dia akan tetap hidup tidak bercela. Dia akan tetap hidup benar di hadapan Allah. Dan dia akan tetap melakukan persekutuan dengan Allah. Dengan kata lain, Tuhan, inilah kehidupanku. Yang kedua, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, dan mengutamakan kehendak-Nya. Ketika itu Nuh hidup dalam ketentraman. Nuh hidup di dalam kebahagiaan. Tetapi pada saat Allah berkata, Nuh buat sebuah bahtera, karena aku akan membinasakan manusia yang jahat dan berdosa ini. Nuh sebagai kepala keluarga, dia bekerja mencari nafkah. Dia bekerja supaya seluruh anggota keluarganya bisa mendapatkan makanan dan minuman, pakaian, sandang dan pangan. Nuh harus bekerja untuk membiayai kehidupan keluarga, membiayai kehidupan dirinya sendiri. Tetapi pada saat Allah berbicara, bangkitlah, dirikanlah, bangunlah, buatlah sebuah bahtera, Nuh tidak berkata, Tuhan, bagaimana dengan kehidupan keluargaku? Apa yang akan kumakan dan minum jika aku harus membuat sebuah bahtera? Apa jaminan darimu, Tuhan? Kalau aku membuat bahtera, apa yang kau menyediakan makanan minuman bagiku? Jika aku membuat bahtera, apa yang kau akan menurunkan makanan minuman dari surga? Jika aku sibuk membuat bahtera? Nuh tidak berkata demikian. Ketika Nuh mendengar dia harus membuat sebuah bahtera, maka dia berkata kepada anak-anaknya, mari kita buat bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Artinya pada saat perintah Tuhan datang, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia akan berfokus kepada Tuhan.
Dia akan berfokus kepada kehendak Tuhan. Dan dia akan mengutamakan kehendak Tuhan. Inilah yang Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Artinya orang yang melakukan penyerahan diri harus berfokus pada Tuhan dan mengutamakan kehendak-Nya. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, harus berfokus kepada Tuhan, harus mengutamakan kehendak Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang harus kuperbuat hari ini? Apa yang harus kupikirkan? Apa yang harus kulakukan pada hari ini? Seperti Tuhan Yesus, Dia berkata kepada orang Yahudi, aku tidak melakukan segala sesuatu menurut kehendakku sendiri, tetapi aku melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Penyerahan diri yang luar biasa terjadi dalam diri Yesus Kristus. Ketika Dia disalibkan, Dia tergantung di kayu salib. Dia berkata, Tuhan, Bapa, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Orang yang menyerahkan diri di hadapan Tuhan adalah orang yang berfokus kepada Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, orang yang berkata, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya dia mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Di dalam pasal 6 ayat 18 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 18 sampai dengan 21. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi. Dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nuh menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya Nuh mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia percaya. Apa yang Tuhan katakan dia mempercayainya. Artinya tidak ada keraguan-raguan di dalam diri Nuh terhadap firman Tuhan. Tidak ada perbantahan di dalam diri Nuh terhadap Tuhan. Tidak ada alasan-alasan. Tidak banyak bertanya. Apa yang Tuhan firmankan, Nuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah pada saat-saat ini seringkali kita lebih banyak bertanya-tanya kepada Tuhan. Lebih banyak kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Lebih banyak kita tidak mempercayai firman Tuhan. Yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini, ketika Tuhan berfirman, percaya saja. Ketika Tuhan berfirman, lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Sebab semua itu untuk kebaikan kita. Pikiran kita jauh memikirkan hal yang akan datang. Tetapi perlu kita sadari, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita mulai dari lahir, mulai dari kandungan sampai akhir hayat. Rancangan Allah bagi kita ada
semuanya. Jadi percaya saja kepada apa yang Tuhan firmankan. Lakukan saja setiap firman Tuhan. Percayai janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Kalau memang Tuhan tidak membiarkan aku, kalau Tuhan tidak meninggalkan aku, hidup begini saja. Bukan mengalami kemajuan tapi kemunduran. Bukan mengalami keuntungan tapi kerugian. Percaya saja kepada firman Tuhan. Jangan percaya kepada keadaan. Keadaan bisa menghancurkan kehidupan kita. Tetapi firman akan membawa kita naik terus dan bukan turun. Firman akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Firman akan menjadikan kita hidup kita berkecukupan. Lumbung makanan kita diberkati Tuhan. Keadaan tidak menjamin hal yang demikian. Tetapi firman menjamin semua itu. Jadilah orang yang menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Supaya kita tidak stres. Tidak depresi dalam kehidupan kita. Karena kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan pergi ke tukang pencunan. Di sana pencunan merancik. Di sana pencunan membuat sebuah vas bunga. Membuat bejana dari tanah liat. Itulah Tuhan yang kita sembah. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, Dia yang adalah pencuna yang membantu kita menjadi bejana yang indah di pemandangannya. Sakius dulu dia mempercayakan hidupnya kepada uang. Dia mempercayakan hidupnya kepada harta yang dia miliki. Dia mempercayakan hidupnya kepada jabatannya sebagai pemungut cukai. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia katakan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Jika ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Harta Sakius berkurang. Bahkan mungkin dia tidak memiliki apa yang dinamakan dengan kekayaan. Tetapi berjumpa dengan Tuhan Yesus menyebabkan dia percaya, aku mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Sekalipun aku tidak mempunyai harta, sekalipun aku tidak mempunyai uang, tapi aku percaya Tuhan yang kusembah, Tuhan yang hidup. Aku percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku. Bukankah Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kau makan dan minum. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tetapi bisa hidup. Bukankah bunga bakung memiliki warna yang indah? Lebih indah dari pakaian sama. Mereka tidak mendadani dirinya, tapi Tuhan yang bekerja. Ketika musim kemarau datang, kita melihat banyak pohon yang menjadi kering. Daun-daunnya berguguran. Apakah pohon itu mengalami kematian? Tidak. Sebab Tuhan juga memelihara pohon-pohon itu. Dan dapat kita lihat pohon-pohon yang sudah tidak ada harapan hidup, namun kembali memunculkan daun-daunnya, memunculkan buah-buahnya. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang lain berkata, hidupmu sudah tamat hari ini, engkau tidak bisa hidup untuk hari esok.
Jangan percaya perkataan itu. Jangan percaya isi hatimu. Percayalah kepada firman Tuhan. Bahwa Allah bertanggung jawab atas kehidupanmu. Dalam Yohanes pasal 17, Yesus berkata, Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Artinya pada saat Yesus berdoa untuk murid-muridnya, sebelum dia terangkat ke surga, dan pada saat dia terangkat ke surga, dia berkata, Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Artinya sampai saat ini pun Allah memelihara kehidupan kita. Allah terus mencukupkan kebutuhan hidup kita. Allah terus melakukan rencana yang baik bagi kita. Masa depan yang penuh dengan harapan, damai sejahtera. Satu hal yang harus kita lakukan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan hidup ini kepada Tuhan. Jangan mempercayakan hidup kepada dunia dan sini. Jangan mempercayakan hidup kepada mammon, sebab dia pembohong. Percayakan kehidupanmu dan keluargamu kepada Tuhan. Suatu ketika Yesus ada di bait Allah dan dia melihat ada orang kaya memasukkan persembahan ke kotak persembahan. Kemudian ada seorang janda tua memasukkan juga dalam jumlah yang sedikit. Tapi Yesus katakan, yang lebih terhormat dan lebih bernilai adalah janda tua ini. Sebab dia mempersembahkan sedikit tetapi semua yang ada pada dirinya. Artinya janda tua ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun aku tidak mempunyai uang, aku percaya Allah akan memelihara kehidupanku. Sekalipun aku tidak mempunyai harta, aku percaya Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhanku. Allah harus kita percayai, supaya kita tidak menjadi kecewa. Firman Tuhan pada minggu yang telah lewat, kita mendengarkan tentang manusia, orang-orang percaya, banyak yang mulai kecewa dalam mengiring Tuhan. Mengapa kekecewaan datang? Karena tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena tidak mempercaya hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia akan terus berpegang pada firman Tuhan. Dia akan terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji itu setia adanya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Percayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Percayakan tentang kehidupan anak-anakmu kepada Tuhan. Tentang masa depan anak-anakmu kepada Tuhan. Percayakan segala usaha bisnismu kepada Tuhan. Percayakan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang tidak takut tentang masa depan. Sekalipun dunia katakan masa depan yang suram. Atau anak muda sekarang hidemasu, hidup masa depan yang suram. Tetapi Allah tidak pernah berkata kepada kita, Allah tidak pernah berkata kepada orang percaya, Allah tidak pernah berfirman di dalam Alkitab ini bahwa masa depan kita suram. Memang kadang-kala kita sering seperti seseorang yang berjalan di sebuah terowongan. Ketika kita ada dalam terowongan, kegelapan melingkupi kita. Tetapi ketika kita terus berjalan, terowongan itu ada akhirnya. Pada ujung terowongan itu ada terang.
pada ujung terowongan itu kita bisa melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan bagi kita. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang tidak takut tentang masa depan. Apa yang harus dia makan dan minum, apa yang harus dia pakai, dia tidak takut tentang semuanya itu. Seperti Nabi Nuh, dia membuat bahtera di satu tempat. Kemudian dikatakan 40 hari 40 malam turun hujan demikian deras, dan bumi terpecah mengeluarkan air. Selama 150 hari kapal terapung dan Nuh terdampar di pegunungan Ararat. Artinya dia membangun bahtera di sini, dia terdampar di sini, dia harus mulai dari nol lagi. Segala kemewahan, segala apa yang dia punya di awalnya, dia tidak bawa semuanya itu. Dia terdampar di pegunungan Ararat. Dia harus mulai dari nol lagi. Apakah lu berkat Tuhan? Bagaimana dengan kehidupanku? Aku harus mulai dari nol lagi. Aku mulai dari orang yang tidak mempunyai apa-apa. Aku harus menjadi orang yang tidak tahu lingkungan. Tidak. Sekian ribu kilometer Nuh menjauhi tempat pertama karena perintah Tuhan. Nuh terdampar di tempat yang baru, yang tidak pernah dia tahu dan tidak pernah mengerti daerah itu. Tetapi dia tidak takut. Malah firman Tuhan katakan Nuh mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, kita menemukan sesuatu yang baru. Kita hidup dari nol. Kita katakan, wah susah kehidupan ini. Dari mana aku harus memulai kehidupan dari nol ini? Saudara, jangan takut tentang masa depan. Sebab masa depan kita ada dalam rancangan Tuhan. Jangan takut tentang masa depan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Allah yang tidak pernah memberi ular dan kalajengking kepada kita, tetapi Dia yang memberi telur bagi kita, memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita hidup mempercayakan diri, ketika hidup menyerahkan diri kepada Tuhan, yang pertama, hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Yang kedua, berfokus kepada Tuhan dan mengutamakan kehendak-Nya. Yang ketiga, mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Yang keempat, tidak takut tentang hari esok. Kalau kita sudah hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, maka di sanalah pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Kepada orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan, di sanalah dia akan mengalami realita Tuhan, yaitu pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Artinya orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Tetapi orang yang menyerahkan dirinya kepada mammon, mempercayakan dirinya kepada mammon, dia akan ditipu oleh mammon, dia akan ditipu oleh setan.
langit kepada Tuhan, di sanalah pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Sehingga orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia akan berkata, aku mengalami realita Tuhan. Aku mengalami mujizat. Aku mengalami perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Aku mengalami campur tangan Allah. Aku mengalami pekerjaan Allah dalam kehidupanku. Saudara, Nuh dipelihara oleh Allah. Istilahnya 40 hari 40 malam bumi mengeluarkan air demikian deras. Dari langit turun hujan. Bagi manusia yang biasa, sulit untuk menjadi pribadi yang tidak khawatir. Bagi manusia biasa, sulit untuk tetap berada dalam tubuh yang sehat. Air berkuasa di bumi 150 tahun, 150 hari lamanya. Saudara, kita perhatikan Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nuh memang disuruh membawa makanan secukupnya. Tetapi firman Allah katakan 150 hari lamanya bumi dikuasai oleh air. Apa kebersediaan makanan yang Nuh sediakan itu mencukupi untuk 150 hari? Tanpa Nuh tak bisa keluar dari bahtera itu. Apa kebersediaan makanan yang Nuh sediakan bagi keluarga dan binatang-binatang itu tidak mengalami kebusukan karena 150 hari ada dalam bahtera itu. Saudara, Nuh tidak kekurangan. Nuh tidak dibingungkan dengan apa yang dia makan dan minum. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 itu, pada hari itu terbelah segala mata air samudera yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nuh dikatakan berumur 600 tahun, 2 bulan, 17 hari. Kita perhatikan Kejadian pasal 8 ayat 13 dan 14. Demikian dikatakan dalam Kejadian pasal 8 ayat 13 dan seterusnya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka bahtera itu dan melihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh,
keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Perhatikan, Nuh ada di dalam bahtera ketika dia berusia 600 tahun. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 13, Nuh keluar dari bahtera pada usia 601 tahun. Jadi hampir 1 tahun Nuh berada di dalam bahtera. Hampir 1 tahun bumi dipenuhi dengan air. Terhadap orang yang menyerahkan diri, Tuhan memelihara Nuh. Bayangkan, hampir 1 tahun dia ada di dalam bahtera. Dia hidup dalam binatang-binatang. Ada kebosanan di sana. Tetapi jelas Allah memelihara Nuh dalam waktu yang demikian panjang. Bagi manusia mustahil mempersiapkan makan dan minum untuk 1 tahun lamanya, tidak akan pernah ada. Tetapi itu terjadi dalam kehidupan Nuh. Kenapa? Nuh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena Nuh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena Nuh melakukan firman Tuhan. Tuhan melakukan yang terbaik bagi Nuh. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupanmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Serahkan dirimu kepada Tuhan, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga engkau akan berkata, sungguh tidak ada yang mustahil bagiku. Engkau dapat berkata, aku hidup sampai saat ini karena kasih karunia Allah. Mari kita perhatikan kitab Filipi. Filipi pasal 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama dan saya undang teman berdiri. Filipi pasal 4 ayat 19, 3, 2, 1. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terhadap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Firman Allah berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi segala keperluanmu, bukan merasakan apa yang ada di dalam dunia ini, bukan merasakan hasil pertanian manusia di bumi ini, bukan hasil pertama manusia di bumi ini, bukan hasil perkebunan, hasil perikan dan lain-lain di bumi ini, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menyebabkan orang menyerahkan dirinya kepada Allah, memiliki kehidupan. Kehidupan yang tidak bisa digoncangkan. Kehidupan yang tidak akan tergoncangkan. Sebab dia hidup menurut kekayaan dan kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang percaya.
Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab melalui Yesus Kristus telah kekayaan Allah dan kemuliaan Allah dicurahkan bagi kita. Hanya melalui Yesus kekayaan Allah akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Hanya melalui Yesus kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, hiduplah senantiasa menyerahkan diri kepada Allah, sebab di sanalah akan nyata pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Perhatikan cara kita hidup pada saat ini. Jangan seperti orang bebal. Hiduplah seperti orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan di sanalah pemeliharaan Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya! Haleluya!
Tuhan. Berikan kepada mereka roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Berikan kepada mereka roh yang membawa mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami dibangun oleh firman-Mu Tuhan. Kami dibantu oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdiri karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, pulanglah dan terima damai sejahtera dan berkat Allah. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.